Bagaimana Gus mencermati kehidupan santri di era milenial? Artinya ketika media-media sosial, teknologi, kemudian ada di kehidupan ini, apakah misalnya santri di pondok Al-Falah ini kemudian tetap sama seperti dulu atau harus menyesuaikan diri atau berbeda begitu pendekatannya? Seperti apa Gus? Maksudnya terkait apa? Terkait bagaimana kita ini harus ya, tidak gagap terkait hidup di era teknologi. Iya betul. Nah, artinya kan bagaimana santri itu tidak gagap melihat situasi yang ada. Ya. Sebetulnya kan itu. Nggih, kalau kayak gitu kayak saya pikir di pondok-pondok salaf nih kados Lirboyo, kayak yang tadi saya sebutkan kayak Kerjo, kayak Sarang, kayak Ploso. Ini kan masih salaf sifatnya apa nggih? Bukan salafi loh nggih. Kuno, metodenya metode kuno. Tapi sekuno-kunonya tetap diminta untuk tidak gagap menghadapi situasi saat ini, dan kita ini hanya mengarahkan bagaimana ketika anak-anak itu pada saatnya nanti megang itu semua, itu mereka gunakan dengan sebaik-baik. Ya kita sangat berharap teman-teman kayak gini yang sudah senior semacam ini pegang teknologi, itu pegang ya, media sosial isi. Ojo gak ngawak angger mulai mlebu dunia media sosial isimu dagangan tok ae wis gak ono dakwah belas ya wis. Tapi yo gak apa-apa, apik ae, gak masalah. Apik daripada isimu mek nyalahne wong tok ya wah apik. Penting mereka tahu itu penting. Yang penting dasar dulu Mas ya. Yang penting mereka semua tahu dasar dulu. Tahu dasar artinya kita ini kan sebelum masuk rumah orang, kita harus paling tidak kan kita sudah ngerti lah, oh rumah orang itu atau orang yang ada di dalam rumah itu sukanya begini. Di sana itu yang nggak etis seperti ini, yang etis seperti ini itu dikenali dulu, dipahami dulu. Sebelum kita terjun itu kita ilmunya harus, pokoknya ilmu lah Mas, pokoknya ngaji dulu. Anak-anak ngaji dulu, yang masih muda-muda itu santri-santri ngaji dulu, setelah itu baru kemudian terjun di dunia semacam itu. Aja sampai kesusu, wong apa-apa wis mlebu rono. Terus kadung kecelok Gus, kecelok Kiai, teloham gak jelas. Iya, jangan. Diisi dulu. Harus punya cita-cita yang luar biasa, harapan yang luar biasa. Apa gitu? Cara beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 hari atau 3 hari yang lalu, bulan itu mersani Gus Dur. Mersani foto Gus Dur maksud saya, membaca di satu pojok Masjid Istiqlal ya, baca. Harusnya kita yang muda ini ada greget. Bayang orang secakap beliau, orang sepintar secerdas beliau, dimanapun tempat, di saat apapun masih menyempatkan diri untuk meningkatkan kualitasnya, untuk meningkatkan keilmuannya. Lah kita harus punya semacam itu. Dan ketika sudah waktunya, kemudian beliau terjun di dunia yang luar biasa, dan beliau sangat mewarnai itu. Sampai awal itu mlebu tok tapi gak ono warnane belas. Nah ini. Jangan sampai kemudian ada media sosial atau apa kita hanya ikut, hanya punya tapi tidak ada warna. Ini malah enggak menarik sama sekali. Artinya tidak boleh gagap tapi juga tidak boleh los-losan gitu Gus ya. Artinya los-losan itu tidak tahu apa-apa tapi tiba-tiba bermedia sosial, macam-macam itu. Yes, pokoknya angger-angger itu harus dipegang betul. Ya sama saja kan media sosial sebetulnya nggak jauh beda dengan media kita. Sosial kita di media di dunia maya itu kan pada dasarnya kan nggak jauh beda dengan seharusnya loh. Bagaimana cara kita, etika kita menyampaikan sesuatu itu harusnya itu sama saja dengan ketika kita berhadapan begini. Artinya awakmu iki wani ngelokne wong nalika awakmu iku ning Facebook misalnya atau di media sosial yang lain, di Instagram atau apa. Harusnya kamu di depannya juga ngomong. Harus ngomong. Kamu itu keliru, kamu itu kenapa begitu? Kafir misalnya loh. Ya harus begitu. Kemudian diskusi yang baik. Ojo alok tok, sisi mana yang membuat kamu mengatakan seperti itu? Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik atau orang yang diajak ngomong bisa menjelaskan, ya harus kita terima. Jangan tidak kita terima, sudah dijelaskan nggak diterima. Kuwi jane ngilekne apa hasud. Iya,
Kalau memang hujahnya itu qawiyah, kalau memang dalilnya itu mu'tabar, ya harus diterima. Jangan sampai kita ini punya watak, loh, kalau saya tidak suka sama kamu, jadi kamu ngomong apa saja salah. Wah, ya tidak bisa seperti itu. Itu namanya sudah fa'ina aina sufti tubdil masawi, kan ada siiran apa ya, wa in nuridu angkuli aibin kalilah, wa in nuridu angkuli aibin kalilah. Kita ini kalau lagi suka, misalnya saya suka dengan jenengan Mas Adi, ini apapun yang jenengan lakukan, misalnya jenengan suka dengan istri jenengan lah, istri sampean mau melakukan apa saja, jenengan kan menerima itu dengan nyaman-nyaman saja, bahkan bahagia. So, modelnya piye lah bentuke. Gampangane. Misale jenengan iku demen tenan kambek bojone jenengan, terus lagi cinta-cintanya dengan istri sampean. Bojomu gak ada seminggu atau 2 sasi lho. Jenengan gampang gak cinta saja. Tapi kalau jenengan gak suka, fa inna aina sukhti tubdil masawi, ketika jenengan tidak suka, semua hal-hal yang baik itu akan tertutup dari mata kita. Kalau sudah ngomongkan gak suka, istri jenengan melakukan hal sebenar apapun tetap salah di mata panjenengan. Nah itu loh. Nah kalau sudah itu yang keluar ya kita tidak ada adalah. Dan ketika kita tidak punya adalah, kita tidak layak untuk kemudian bersosial media itu tadi. Filternya dari diri kita. Yang penting kita ini punya insaf atau tidak. Kita ini punya sifat adalah atau tidak. Kalau kita sudah tidak mampu melihat kebenaran yang keluar dari orang lain, yang kebetulan orang itu dari awal tidak pernah sama dengan kita, berarti awal diri mulai gak beres. Berarti tujuanmu untuk melakukan sesuatu, tujuanmu untuk mengucapkan sesuatu, itu jelas bukan tujuan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Iku mesti nafsu, wis mesti kuwi. Pokok awakmu kok gak seneng ngambek wong terus wong nglakoni barang bener awakmu panggah ketok elek ae. Wis paham. Berarti awakmu wis gak beres utekmu. Berarti yang salah saya. Ya jelas. Wis to, pokoknya aslih nafsak yasluh lakan nas. Yang paling penting itu benahi diri kamu dulu, baru kemudian kamu akan melihat orang lain semuanya benar. Wis pasti itu. Ojo dibalik. Kamu tampak baiklah di depan saya. Wis tahu, kamu itu salah. Begini yang baik, tanpa pernah kita mengaca pada diri kita sendiri. Iya jelas ngejak bunuh diri nek kuwi, Ya lah apiye kowe cetok wong model ngono kuwi disuguhi baikon, paham? Ini Aedes aegypti. Nah, sangat beracun, paham? Ngejak diinfus kuwi. Positif. Katen Mas. Artinya santri, pelajar di era saat ini memang harus belajar lebih giat, Gus. Artinya harus... sangat penting, Mas. Penting. Dengan kita terus meningkat. Kun mustafidan kulla yaumi ziyadah. Kun mustafidan kulla yaumi ziyadah. Jangan sekali-kali kita ini tidak pernah punya cita-cita, tidak pernah punya harapan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jangan sekali-kali, setiap hari. Wah, sudah sampai kalah mbah Kanjeng Nabi. Mbah Kanjeng Nabi sebagai khairul anam, khairul basyar. Sing Allah Subhanahu wa taala jandauhni dalam sebuah hadis qudsi laula ma khalaqtul aflaq. Kanjeng Nabi ngene. Kullu yaumin la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah Subhanahu wa taala fala burika li fi tulu'i syamsi dalikal yaum. Setiap hari di mana saya di situ tidak mendapatkan tambahan ilmu, berarti saya tidak mendapatkan berkah atas terbitnya matahari di hari itu. Itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terus meningkatkan kualitasnya. Apa meneh Kanjeng dosa kaya awakmu ngono kuwi kok, Kanjeng dosa apa Kanjeng dosa kuwi? Iya, itu jelas itu. Ya utuh. Jelas. Karena begini, nanti kalau kita ini yang kita pelajari itu terbatas, maka cekak pula lah sikap kita akan orang lain. Kita akan serba mudah menyalahkan karena yang kita baca hanya itu saja. Kita tidak punya wawasan untuk kemudian membenarkan orang lain karena keilmuan kita ya hanya segitu itu gitu loh. Kenapa para ulama-ulama besar kita tidak pernah menyalahkan orang lain? Ya karena sudah mas. Karena ya, yang beliau baca, yang beliau telaah, yang beliau pelajari sangat luas sekali. Walaupun itu bukan menjadi pilihan hidupnya, walaupun itu bukan menjadi pilihan madhabnya misalnya, tapi beliau tidak akan pernah menyalahkan karena beliau sudah tahu bahwasanya itu ada madhabnya sendiri, ada manhajnya.
ada dalil yang kuat untuk membenarkan itu semua. Dan beliau tahu, tapi itu bukan pilihan saya. Lah kan begitu. Benar. Iya, kayak awakmu mlebu warung. Setelah kamu sudah kuliner kemana-mana, katakan kamu ke Kediri misalnya ada nasi goreng, ada pecel, ada anu. Kamu sudah pernah ke Kediri kan? Kamu orang Blitar kan? Sudah ada pecel, ada rujak, ada. Kamu sudah nyoba semuanya, sudah kamu pelajari dengan baik. Kamu sudah mantep. Oh, ternyata di Kediri yang paling enak nasi gorengnya misalnya begitu. Atau oh yang paling enak pecelnya. Ketika kamu ada orang lain ke sana, kemudian melarisi pecel atau melarisi sego goreng yang kebetulan nggak sama dengan kamu karena kamu sudah tahu, ya itu memang enak, saya pernah kesana gitu. Walaupun kamu memastikan bahwasanya yang paling enak itu sebetulnya sego goreng, tapi nggak apa-apa, kamu sudah ngerti itu juga enak gitu loh. Sudah cok maksa ae. Uang nggak bodoh jadi paksa. Oke. Ngono tok. Oke. Terima kasih Gus Kastar. Siap. Ini sudah Siap, 3 tema kita bahas. Matur suwun. Sami. Saya mohon maaf. Karena ini memang bukan keahlian kita, jadi kita mohon maaf. Kita kalau hanya sekedar jagongan nggih ngatasi kalau. Ini jagongan tok maksudnya, tapi tidak ada isinya, enggak jelas. Yang penting terima kasih Gus siap. Kastar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.